Halo sobat, jumpa lagi di channel Bang Otomotif. Kali ini kita akan melihat spesifikasi Toyota Land Cruiser kita. Akan cari tahu ada apa saja sih di dalamnya, yuk kita langsung saja simak ulasannya dalam video ini. Toyota Land Cruiser menawarkan kemewahan dan ketangguhan pickup di medan kasar hingga off-road. Daya tariknya bahkan dikenal selama beberapa generasi di Indonesia. Pada laman resmi Toyota Indonesia, harga Toyota Land Cruiser terbagi menjadi dua varian saja, yaitu Toyota Land Cruiser 200 STD Spec AT Diesel dengan banderol Rp2, 1 miliar dan Toyota Land Cruiser Full Spec A3 yang dihargai mulai dari Rp2, 5 miliar. Generasi teranyar SUV berukuran besar Land Cruiser mulai dipasarkan di Indonesia pada 17 April 2012. Kesan tangguh dan mewah dengan bodi besar membuatnya masuk ke dalam kategori SUV segmen J yang menawan. Hanya ada satu model mesin yang menjadi jantung kedua varian yang dipasarkan, yaitu 1UR V4-6T V8 dengan teknologi Common Rail yang membuat mesinnya lebih terasa bertenaga. Toyota Land Cruiser dikembangkan oleh Toyota sejak tahun 1951 dan baru mulai diproduksi tahun 1954. Mobil ini sudah dibuat dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam bentuk konvertible, hardtop, station wagon, dan truk serbaguna. Land Cruiser terkenal dengan ketangguhannya di medan berat, tetapi sejak tahun 1990-an juga dibuat model yang mewah yang menjadi basis Lexus LX. Sejak tahun 1980-an, secara umum ada dua macam Toyota Land Cruiser yang berbeda, yaitu model station wagon yang besar, dan model pekerja yang lebih kecil yang disebut Land Cruiser 2 yang di Jepang diberi nama Prado. Eksterior. Bukan Land Cruiser namanya kalau tidak menawarkan tampilan yang gagah dan maco sebagai satu-satunya SUV premium Toyota di Indonesia. Desain luarnya memang tanpa banyak aksen, garis bodi yang tegas, serta tampilannya yang kaku dan sedikit mengkotak. Fascia depan terasa maskulin dengan 3 baris grill tebal serta aksen krom. Ada lampu depan yang dibuat persegi berteknologi LED otomatis ditambah lampu kabut yang dibuat lebih minimalis dibandingkan generasi sebelumnya. Karena dipasarkan untuk pengendaraan di medan off-road dan jalanan bergelombang, desain depannya kaku dengan bumper bawah yang tegas. Ditambah skid plate yang akan menjaga fascia depan ketika menghadang medan kasar. Beralih ke samping, Toyota Land Cruiser dilengkapi footstep mengingat ground clearance yang cukup tinggi, yaitu 226 mm. Selain itu, tidak ada aksen unik pada bagian samping selain roof rail yang memberikan kesan sporty serta menambah kepraktisan bagi yang ingin membawa barang di atas atap. Interior. Dominasi warna hitam langsung menyapa pada interior Toyota Land Cruiser 2020. Kabin dan jok menawarkan warna yang senada. Kekedapan kabin bisa dibilang sangat baik dengan kesan mewah jelas terasa ketika duduk di dalam mobil. Dashboard Land Cruiser cukup bersahaja dengan layar sentuh 9 inci yang terintegrasi. Fitur di dalamnya termasuk sistem navigasi Toyota Century App, sistem Bluetooth dan streaming audio, slot HMD, serta Siri AS Free Control dan USB iPhone. Kabin Land Cruiser bisa menampung hingga 8 orang termasuk pengemudi dengan nyaman. Dimensinya yang besar didukung wheelbase yang panjang sangat berpengaruh pada ruang kaki yang lapang di dalam mobil. Setir sudah mendapatkan pengaturan tilt dan teleskopik yang akan memudahkan pengemudi mendapatkan posisi ternyaman ketika berkendara. Setir palang 4 Toyota Land Cruiser dilengkapi tombol multifungsi untuk mengakses sebagian fitur di dalam mobil. Fitur. Untuk mobil premium, tentu saja sistem keselamatan yang dipasang pada Toyota Land Cruiser merupakan yang terbaik milik pabrikan asal Jepang ini. Sayangnya karena facelift terakhir meluncur 2016 silam, beberapa fitur yang digunakan cukup tertinggal dibanding pesaingnya. Menggunakan platform yang SMA dengan Lexus, mobil ini dilengkapi berbagai sistem keselamatan aktif seperti sistem pengereman anti-lock braking system, ABS, Electronic Brake Force Distribution, EBD, dan Brake Assist, BA. Fitur lainnya seperti Hill Start Assist dan Vehicle Stability Control. Sistem bantuan berkendara yang bisa ditemukan seperti Blind Spot Monitor, DSM, serta Rear Traffic Alert, RCTA. Karena bodinya yang besar, Land Cruiser juga sudah mendapatkan kamera 360 derajat guna membantu pengemudi ketika akan memarkirkan mobil ini. Mesin dan performa. Mesin. Sejak tahun 2007 silam, tidak ada perubahan dari teknologi mesin yang digunakan SUV legendaris ini. Toyota Land Cruiser memang masih menggunakan mesin model lama berkode 1VD, FTV berkapasitas 4451 cc V8 dengan 32 katup serta teknologi DOHC. Memang tak perlu diubah. Mengingat mesin tersebut sudah menghadirkan tenaga maksimal hingga 235 PS pada putaran mesin 3200 rpm serta torsi monster hingga 615 Newton pada putaran 1800 hingga 2200 rpm yang cukup untuk membawa mobil ini menembus segala medan. Tenaga disalurkan ke semua roda menggunakan sistem penggerak 4 roda full-time Toyota.
Sistem ini sudah dilengkapi dengan torsen limited slip differential pada bagian tengah yang akan mendistribusikan torsi 40-60 depan belakang dalam kondisi berkendara normal. Performa dan handling. Berkendara bersama Toyota Land Cruiser tak pernah membosankan. Terlebih dengan semua perlengkapannya membuat SUV tangguh ini tetap menyenangkan ketika dibawa ke medan kasar nan bergelombang atau jalanan perkotaan. Posisi jok yang tinggi dengan visibilitas yang luas memberikan kemudahan ketika berada di belakang kemudi. Hal ini dibantu dengan sistem pengaturan 10 arah pada jok depan guna mendapatkan posisi berkendara yang sesuai dengan masing-masing pengemudi. Konsumsi BBM. Dari spesifikasi yang diberikan, mesin Land Cruiser sudah mendapatkan teknologi generasi ketiga Common Rail dengan twin turbo dan VVT, Variable Valve Timing, milik Toyota yang memberikan konsumsi bahan bakar yang cukup efisien. Tapi jangan harapkan konsumsi bahan bakarnya bisa setara dengan MPV atau SUV perkotaan lainnya. Pasalnya bobot yang berat, mencapai 2,6 ton, serta tenaga turbo yang dibawa saat mempengaruhi efisiensi bahan bakar. Apalagi ketika dibawa di jalanan off-road yang membutuhkan mesin yang bertenaga. Tapi Anda bisa memilih dari beberapa mode berkendara yang diberikan. Mode berkendara Eco akan memaksimalkan putaran mesin serta meningkatkan efisiensi. Cukup berpengaruh pada penggunaan bahan bakar yang sedikit lebih irit. Karena itu, beberapa pengujian media menyebutkan konsumsi BBM Toyota Land Cruiser hanya mencapai Juli 10 km/liter. Namun untuk mendapatkan rasa berkendara yang tangguh dan nyaman ketika mendaki, efisiensi mesin tampaknya harus direlakan. Nah itulah tadi review mengenai mobil Toyota Land Cruiser. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dan sampai jumpa.